Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Tak hanya Ausilio, Al Hilal juga inginkan Bacin gabung dengan mereka. Klub Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan serius dalam usahanya merekrut Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio. Menurut jurnalis Gianluigi Longari, Al Hilal telah memberikan tawaran senilai 5 juta euro per tahun ditambah bonus. Al Hilal disebut siap menunggu dengan tenang selagi Ausilio masih mempertimbangkan masa depannya. Tidak hanya Ausilio, klub asal Riyadh itu juga bersedia merekrut asistennya, Dario Bacin. Saat ini, Ausilio masih menimbang tawaran tersebut dan belum mengambil keputusan. Setiap pergerakan baru akan terjadi setelah bursa transfer Eropa resmi ditutup. Al Hilal belakangan dikabarkan semakin meningkatkan tekanannya agar Ausilio menerima tawaran proyek mereka. Pihak klub menilai tawaran yang diberikan sangat menguntungkan dan dapat menjadi langkah besar bagi karir sang direktur olahraga. Meski begitu, Ausilio masih memprioritaskan tugasnya bersama Inter di jendela transfer yang sedang berlangsung. BP Marotta, kami tidak mengharapkan perekrutan besar lagi. Presiden Inter Milan, BP Marotta, menegaskan bahwa klub telah mengubah arah pembangunan skuad dengan menurunkan rata-rata usia pemain. Hal itu ia sampaikan sebelum laga pembuka Serie A melawan Torino. Kami tidak ingin melakukan revolusi, kami ingin mengubah model. Kami menambah 5 pemain, 4 dari bursa transfer dan 1 dari akademi muda, ujar Marotta kepada DAZN. Inter merekrut Petar Sucic, Luis Henrique, Ange Yohan Boni, dan Andy Diouf, yang semuanya berusia antara 21 hingga 23 tahun. Selain itu, Francesco Pio Esposito juga dipromosikan ke tim utama setelah 2 musim dipinjamkan ke Spezia. Rata-rata usia telah turun dari 29 tahun. Itulah jalur yang kami ambil dengan model baru ini, jelas Marotta. Mengenai aktivitas transfer, Marotta menegaskan tidak akan ada rekrutan besar tambahan. Kami tidak mengharapkan perekrutan besar lagi. Jika ada yang pergi, kami akan menggantinya, katanya. Bertahannya Pavard, Inter hanya akan datangkan bek jika ada peluang. Usai kemenangan telak 5-0 Inter Milan atas Torino, Christian Cifu mengaku kelelahan namun tetap menanggapi isu transfer. Saya kosong dan lelah setelah pertandingan ini, kita punya waktu untuk membicarakan pasar. Masih ada beberapa hari lagi, ucapnya. Pernyataan ini datang menyusul komentar Presiden Inter, BP Marotta, yang sebelumnya menegaskan bursa transfer Nerazzurri nyaris ditutup. Sebelumnya, Inter sempat dikaitkan dengan nama-nama seperti Solet, Upamecano, dan Kim untuk memperkuat lini belakang. Namun, Marotta memberikan sinyal bahwa strategi bisa berubah. Untuk saat ini kami tidak merencanakan perekrutan besar. Jika ada pemain yang pergi, kami akan menggantinya. Tetapi untuk sekarang kami teruskan seperti ini, kata Marotta. Media Italia menilai ucapan "untuk saat ini" menyisakan celah kemungkinan adanya kejutan. Isu utama terkait masa depan Benjamin Pavard yang sempat disebut berpotensi hengkang. Tuttosport menulis, jika ada klub yang siap mengajukan tawaran 20 juta euro dan membuat Pavard puas, maka Inter akan segera bergerak mencari bek baru. Tidak hanya pemain muda, tetapi sosok yang siap menjadi alternatif utama bagi Bisek. Namun, bek asal Prancis itu tampaknya kini berniat bertahan. Cifu puji Inter, usai hajar Torino 5-0 di laga perdana Serie A. Inter Milan membuka musim Serie A dengan hasil gemilang setelah menundukkan Torino 5-0 di Giuseppe Meazza. Christian Cifu, yang baru memimpin laga pertamanya di Liga sebagai pelatih Nerazzurri, menilai kemenangan ini sebagai bukti kedewasaan tim. Kami bekerja keras dan para pemain memberikan respons luar biasa. Mereka mencoba meninggalkan masa lalu dan ini adalah bukti kematangan, ujar Cifu kepada Sky Sport Italia. Gol Inter dicetak oleh Alessandro Bastoni, Marcus Thuram yang memborong 2 gol, Lautaro Martinez, serta Ange Yohan Boni yang mencetak gol pada debutnya.
Selain itu, Petar Sučić menjalani debut sebagai starter dan langsung menyumbang assist untuk gol Thuram. Sejak hari pertama latihan, para pemain menerima apa yang harus dilakukan dan menundukkan kepala untuk bekerja. Itu sebabnya mereka tampil bugar hari ini, kata Cifu. Pelatih asal Rumania itu mengaku memiliki pengalaman emosional ketika kembali ke Giuseppe Meazza sebagai pelatih. Setelah sebelumnya pernah 6 tahun menjadi pemain Inter, kembali ke stadion ini sebagai pelatih klub di mana saya menulis halaman penting sejarah adalah perasaan yang spesial. Namun saya fokus pada masa kini karena ini adalah tanggung jawab besar, ucapnya. Marcus Thuram, kami belum 100%, tapi sedang bekerja ke arah sana. Marcus Thuram tampil gemilang dengan 2 gol saat Inter Milan menghantam Torino 5-0 di laga pembuka Serie A. Meski demikian, penyerang asal Prancis itu menegaskan bahwa timnya masih dalam proses mencapai performa terbaik. Kemenangan ini berarti kami sudah memulai dengan baik. Kami belum 100% sekarang, tapi kami sedang bekerja untuk ke sana, ujar Thuram kepada Sky Sport Italia. Inter membuka musim dengan penuh percaya diri di Giuseppe Meazza, lewat gol Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, serta debut manis Ange Yohan Boni yang ikut mencetak gol. Thuram menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Bagus karena kami tidak kebobolan gol, ucapnya usai laga. Pemain berusia 27 tahun itu juga menegaskan bahwa tim sudah meninggalkan kegagalan musim lalu. Apa yang terjadi tahun lalu, biarlah tahun lalu. Sekarang kami fokus pada masa kini, dan ingin melakukan yang terbaik untuk Inter, katanya. Setelah PSV dan Lille, Mehdi Taremi dikaitkan dengan Real Betis. Penyerang Iran, Mehdi Taremi, menjadi salah satu nama yang ramai dibicarakan pada bursa transfer musim panas ini. Setelah menolak sejumlah tawaran dari klub Brasil, ia sempat dikaitkan dengan 2 tim Liga Inggris. Selain itu, PSV juga dikabarkan sempat mengadakan pembicaraan awal terkait kemungkinan transfernya. Menurut laporan dari Info Real Betis, Taremi bahkan telah ditawarkan ke Real Betis. Namun, respon dari manajemen klub Spanyol tersebut masih terbilang dingin. Ketertarikan Betis terhadap Taremi tidak begitu besar dan opsi ini belum benar-benar menggugah pihak klub. Situasi ini membuat masa depan Taremi masih belum jelas dengan beberapa pekan tersisa di jendela transfer. Meski banyak peminat, keputusan akhir terkait klub baru sang striker belum juga menemui titik terang. Dengan pengalamannya bersama Porto dan kiprah di level internasional, Taremi tetap menjadi salah satu nama menarik di pasar transfer. Namun, sejauh ini belum ada klub yang benar-benar memberikan langkah konkret untuk mengamankan jasanya. Lautaro, kami banyak bicara, setelah gagal di Piala Dunia antar klub. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, mengungkapkan bahwa skuad Nerazzurri melakukan banyak evaluasi setelah kegagalan di Piala Dunia antar klub. Hal itu disampaikannya usai kemenangan telak 5-0 atas Torino pada laga pembuka Serie A. Kami banyak bicara di antara kami sendiri, setelah Piala Dunia antar klub, kata Lautaro kepada Inter TV. Musim lalu, Inter menutup kompetisi dengan kekecewaan besar setelah gagal meraih trofi meski sempat bersaing di 3 ajang. Situasi semakin sulit ketika mereka tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia antar klub oleh Fluminense. Pelatih banyak membantu kami dan mendorong kami untuk bekerja keras, ujar striker asal Argentina itu. Lautaro menilai kemenangan perdana ini menunjukkan semangat baru di bawah arahan Christian Cifu. Kami melihat tim yang ingin segera merebut bola kembali setiap kali kehilangannya. Inilah mentalitas yang kami mulai bersama pelatih baru, tegasnya. Kami senang dengan pertandingan pertama ini. Petar Sučić, saya tak sabar bermain dengan seragam Inter. Gelandang Inter Milan, Petar Sučić, merasa gembira setelah menjalani debut impresif dalam kemenangan 5-0 atas Torino. Pemain asal Kroasia itu tampil sejak menit awal dan sukses mencatatkan assist untuk gol Marcus Thuram. Itu adalah pertandingan yang hebat, ujar Sučić kepada Inter TV. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku telah lama menantikan momen tampil dengan seragam Inter.
selama 2 bulan terakhir, saya menunggu untuk bermain di sini dengan seragam ini, rasanya sangat spesial. Saya senang karena kami menang dan bermain bagus. Saya tidak sabar untuk bermain lagi, katanya. Sučić menilai pentingnya kemenangan perdana sebagai modal untuk bersaing merebut trofi musim ini. Sangat penting memulai musim dengan kemenangan. Jika ingin berjuang meraih gelar, Anda harus menang. Kami tahu itu tidak akan mudah, tapi kami harus. Done deal, Thomas Palacios segera gabung Santos dengan status pinjaman. Inter Milan akhirnya menemukan solusi untuk masa depan bek muda mereka, Thomas Palacios. Pemain asal Argentina itu akan segera bergabung dengan klub raksasa Brasil, Santos, dengan status pinjaman selama 1 musim disertai opsi pembelian permanen. Palacios, yang baru didatangkan dari Independiente Rivadavia tahun lalu, gagal menembus skuad utama Inter Milan. Meski sempat diminati Rayo Vallecano, transfernya ke Spanyol batal terlaksana. Sebagai gantinya, Inter mencapai kesepakatan dengan Santos. Menurut laporan FC Internews dan media Brasil UOL, kepindahan ini sudah dianggap sebagai done deal. Kepindahan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali karir Palacios, yang kesulitan mendapatkan menit bermain di Eropa. Bagi Santos, kedatangan Palacios memberi tambahan kekuatan di lini pertahanan mereka yang tengah membutuhkan generasi. Dengan opsi pembelian 6,5 juta euro, klub berjuluk PSV itu memiliki peluang untuk mempermanenkan jasanya jika sang pemain tampil meyakinkan di Villa Belmiro.